Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Erika Nur Amini dan pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian semua tentang struktur percabangan dalam bahasa pemrograman Java. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Pada materi ini akan membahas pengenalan struktur percabangan dan praktikum struktur percabangan menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, tujuan utama adalah memahami struktur percabangan dengan benar dan mengimplementasikan struktur percabangan dalam pemrograman dengan membuat sebuah program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java di aplikasi NetBeans. Nah, sebelum kita masuk pada praktikum, pertama kita ulas terlebih dahulu materi struktur percabangan dan percabangan apa saja yang digunakan dalam bahasa pemrograman Java. Jadi, apa yang dimaksud dengan struktur percabangan? Struktur percabangan adalah suatu perintah atau instruksi untuk menentukan pilihan sesuai dengan kondisi. Struktur percabangan disebut juga sebagai struktur kontrol keputusan. Kenapa disebut dengan struktur kontrol keputusan? Karena dengan adanya struktur percabangan, pengguna dapat menentukan arah jalannya program dengan memberi masukan atau inputan ke dalam program. Nah, kemudian masukan atau inputan tersebut akan diperiksa oleh program menggunakan struktur percabangan sehingga jalannya program dan hasil akhirnya sesuai dengan keinginan pengguna. Kemudian percabangan adalah suatu perintah atau instruksi yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi jika suatu kondisi itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Percabangan merupakan implementasi struktur algoritma pemilihan atau selection, yang pada flowchart direpresentasikan dengan simbol decision. Struktur percabangan dalam pemrograman digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja instruksi. Kemudian percabangan menggunakan operator kondisional yang akan menghasilkan nilai boolean berupa benar atau true, atau salah atau false. Nah, jika nilai yang dihasilkan benar, maka perintah atau instruksi ini akan dijalankan, sedangkan jika salah, maka instruksi tidak akan dijalankan atau menjalankan instruksi yang lainnya. Berikutnya penerapan struktur percabangan dalam pemrograman. Nah, jadi pada struktur percabangan ini berkaitan erat dengan logika implikasi jika maka. Dalam bahasa pemrograman Java dikenal dengan istilah statement. Dalam istilah algoritma, statement adalah pernyataan yang berarti suatu instruksi yang tersedia dalam unit standar library bahasa pemrograman untuk mengerjakan suatu interupsi atau perintah tertentu. Nah, berikut merupakan macam-macam statement dalam struktur percabangan dalam bahasa pemrograman Java. Yang pertama ada statement if atau percabangan tidak bersyarat. Yang kedua ada statement if else atau percabangan sederhana. Yang ketiga ada statement if else if atau percabangan bertingkat. Yang keempat ada statement if else bersarang atau percabangan bersarang. Dan yang kelima ada statement switch case atau percabangan switch case. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut ada di slide berikutnya. Sebelum kita masuk pada praktikum struktur percabangan, terlebih dahulu kita mempelajari tentang macam-macam statement dalam bahasa pemrograman Java. Yang pertama ada statement if atau percabangan tidak bersyarat. Apa itu statement if? Jadi statement if atau percabangan tidak bersyarat dalam Java digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal yang bernilai benar atau salah. Penyeleksian ini dilakukan pada sebuah kondisi
Jika benar, maka akan mengeksekusi perintah, namun jika kondisi tidak sesuai, maka perintah program akan diabaikan. Nah, untuk format dalam Java, kurang lebih seperti ini, ada if dalam kurung kondisi, kemudian kurung kurawal, pernyataan 1, kemudian ada pernyataan 2, dan diakhiri dengan kurung kurawal. Berikutnya ada flowchart metode if. Jadi diawali dengan mulai, kemudian ada kondisi. Nah, jika kondisi itu benar, maka pernyataan akan dieksekusi. Namun jika kondisi itu bernilai salah atau false, maka pernyataan tersebut tidak akan dieksekusi dan program akan berakhir. Nah, di sini ada contoh studi kasus, yaitu menentukan kelulusan dengan nilai minimal 70. Nah, ini ada flowchart-nya, diawali dengan mulai, kemudian masukkan nilai. Jika nilai lebih dari 70, maka akan mengeksekusi perintah lulus atau menampilkan output lulus. Jika tidak, maka program akan berakhir atau selesai. Nah, berikut ada kode program studi kasus dalam menentukan kelulusan dengan menggunakan statement if dalam percabangan tidak bersyarat. Bagaimana cara penerapkannya pada Java? Ayo kita praktik langsung di aplikasi NetBeans. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi NetBeans. Jadi di sini dalam public static void main ada variabel integer, kemudian nilai. Nah, untuk menampilkan output dari masukan nilai atau inputan nilai, maka menggunakan kode program system out print. Kemudian ada scanner inputan, sama dengan new scanner. Apa sih fungsi dari scanner? Jadi fungsi dari scanner ini untuk menginputkan data atau nilai setelah program di run atau dijalankan. Nah, kemudian ada nilai sama dengan inputan, next in. Nah, untuk kondisinya ini ada if, dalam kurung nilai, lebih dari sama dengan 70, maka akan menampilkan lulus. Nah, sekarang kita coba jalankan. Masukkan nilai Anda, misalkan 85, maka outputnya akan menampilkan lulus. Sudah benar ya? Berikutnya ada statement if-else atau percabangan sederhana. Apa itu statement if-else? Jadi, statement if-else atau percabangan sederhana merupakan percabangan yang memiliki dua kondisi, di mana program akan menyeleksi kondisi pertama, jika bernilai benar atau true, maka akan mengerjakan perintah yang pertama. Jika kondisi bernilai salah atau false, maka program akan langsung mengeksekusi pernyataan yang kedua. Format dalam Java-nya ada if dalam kurung kondisi, kemudian ada kurung kurawal. Nah, dalam kurung kurawal ini ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Namun jika tidak keduanya, maka else kurung kurawal kurung kurawal, lalu di dalamnya ada pernyataan ketiga. Nah, berikutnya ada flowchart metode if-else. Ini diawali dengan mulai, kemudian ada sebuah kondisi. Nah, jika kondisi bernilai benar, maka akan menghasilkan atau outputnya pernyataan jika benar. Namun jika pernyataan atau kondisinya bernilai salah, maka akan menghasilkan output pernyataan jika salah. Kemudian selesai. Contoh studi kasus percabangan sederhana yaitu menentukan kelulusan dengan nilai minimal 70. Jika kurang dari 70 akan ditampilkan pesan kegagalan. Nah, untuk flowchart-nya ini ada mulai, kemudian masukkan nilai. Jika kondisinya nilai lebih dari sama dengan 70, jika inputan yang diinputkan lebih dari 70, maka akan menghasilkan
inputan kompeten, namun jika tidak atau nilainya kurang dari 70, maka outputnya akan menghasilkan tidak kompeten dan selesai. Berikut adalah kode program. Nah, bagaimana cara menerapkannya pada Java? Mari kita praktikum ke aplikasi NetBeans. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi NetBeans-nya. Jadi dalam public static void main, ini ada variabel integer, kemudian nilai. Nah, caranya sama seperti tadi. Untuk menampilkan output masukkan nilai Anda menggunakan sistem outprint, kemudian ada scanner inputan sama dengan new scanner dalam kurung system in, kemudian nilai sama dengan inputan next in. Nah, untuk kondisinya ini if dalam kurung nilai sama dengan 70, nilai kurang dari 24, nilai lebih dari 90. Nah, ini akan menghasilkan output kompeten. Apabila nilai lebih dari sama dengan 70. Namun jika tidak, maka nilai akan menghasilkan output tidak kompeten. Baik, langsung kita jalankan saja. Masukkan nilai Anda, misalnya 40. Nah, maka akan menghasilkan nilai tidak kompeten, karena di sini yang dicari adalah nilai sama dengan lebih dari sama dengan 70 akan menghasilkan kompeten, namun apabila kurang dari itu akan menghasilkan tidak kompeten. Nah, berikutnya apabila kita coba run dengan nilai 70, nah maka akan menghasilkan output kompeten. Sudah benar ya? Berikutnya adalah statement if-else-if atau percabangan bertingkat. Apa sih statement if-else-if atau percabangan bertingkat itu? Jadi, statement if-else-if atau percabangan bertingkat ini merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua kondisi, di mana program akan menyeleksi kondisi pertama jika bernilai benar atau true, maka akan menjalankan perintah 1. Namun jika kondisi ke-1 ini bernilai salah atau false, maka program akan melanjutkan penyeleksian kondisi kedua. Jika bernilai benar, program akan mengeksekusi pernyataan kedua. Namun jika semua seleksi kondisi 1 dan 2 bernilai salah, maka program akan secara otomatis mengeksekusi pernyataan terakhir. Jadi pada statement ini akan menyeleksi lebih dari dua kondisi. Jelas ya? Nah, untuk format dalam Java, ini ada if kondisi 1, begin pernyataan 1, pernyataan 2, and, kemudian else if kondisi 2, then begin pernyataan 3, and, else begin, kemudian pernyataan 4, kemudian end. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan flowchart dari percobaan bertingkat. Nah, ini ada mulai, kemudian ada kondisi 1. Apabila kondisi 1 ini bernilai benar, maka akan mengeksekusi pernyataan ke-1 dan selesai. Nah, apabila kondisi 1 ini salah, maka akan mengerjakan perintah atau mengerjakan kondisi kedua. Apabila bernilai benar atau true, maka akan menyeleksi perintah kedua atau menampilkan pernyataan kedua. Nah, apabila kondisi 1 dan kondisi 2 ini salah, maka akan mengeksekusi pernyataan ketiga. Sampai di sini jelas ya? Berikutnya contoh studi kasus dalam percabangan bertingkat. Berikut program untuk menentukan siswa kompeten atau tidak berdasarkan nilainya. Jika nilai kurang dari 70, siswa tidak kompeten. Namun jika lebih besar atau sama dengan 70, siswa kompeten.
Selain range bilangan bulat tersebut, nilai yang dimasukkan belum benar. Untuk flowchart-nya ini ada mulai, kemudian masukkan nilai. Nah, apabila nilai ini lebih dari sama dengan 70, maka akan ditampilkan output kompeten. Apabila tidak, maka akan mengeksekusi kondisi kedua, yaitu nilai kurang dari 70. Dan outputnya adalah tidak kompeten. Namun apabila inputan yang dimasukkan selain kondisi pertama dan kondisi kedua, maka outputnya akan mengeksekusi pernyataan maaf nilai belum benar. Nah, setelah kita menerapkan dan mengetahui tentang flowchart if else if atau pemrograman bertingkat, sekarang bagaimana cara menerapkannya pada Java? Mari kita langsung praktik ke dalam NetBeans. Nah, saya sudah masuk ke NetBeans-nya. Untuk percabangan if else if atau percabangan bertingkat ini adalah menyeleksi pernyataan atau kondisi lebih dari 2 kondisi. Nah, langsung saja kita coba run. Masukkan nilai Anda, misal 90. Nah, maka akan menghasilkan output kompeten. Karena pada perintah atau studi kasusnya, apabila nilai lebih dari sama dengan 70, maka menghasilkan output kompeten. Berikutnya kita coba run nilai yang kurang dari 70, 50. Nah, maka akan menghasilkan output tidak kompeten. Berikutnya ada statement if else bersarang atau percabangan bersarang. Jadi, struktur percabangan bersarang atau nest digunakan untuk memeriksa kondisi secara berlapis. Dalam arti lain, di dalam pernyataan if ini terdapat beberapa pernyataan if berikutnya untuk memeriksa kondisi lebih lanjut. Nah, untuk format dalam Java ini ada if dalam kurung kondisi 1, kemudian kurung kurawal if dalam kurung kondisi 2, kurung kurawal ada pernyataan 1, else pernyataan 2. Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal. Flowchart percabangan bersarang. Ini ada mulai, kemudian kondisi 1. Apabila kondisi 1 itu benar, maka akan mengeksekusi kondisi kedua. Apabila salah, maka akan mengeksekusi pernyataan kedua dan langsung selesai. Nah, jika kondisi 1 ini benar, maka akan melanjutkan ke kondisi yang kedua. Dan jika kondisi yang kedua ini benar, maka akan melanjutkan pernyataan yang ke-1, kemudian selesai. Namun, jika kondisi yang kedua ini salah, maka program akan langsung berakhir. Contoh di sini ada program untuk menentukan nilai akhir dalam bahasa pemrograman Java. Nah, bagaimana cara menggunakannya dalam bahasa pemrograman Java? Mari kita praktik ke NetBeans. Nah, jadi di sini ada float, variable float nilai, kemudian scanner masukan sama dengan new scanner system in, kemudian untuk menampilkan masukkan nilai yang didapat menggunakan sistem outprint, kemudian nilai sama dengan masukkan next float. Nah, untuk kondisinya, if dalam kurung nilai lebih dari 80, maka akan menampilkan Anda mendapat nilai A. Namun jika if nilai sama dengan 100, maka akan menampilkan atau outputnya luar biasa nilai sempurna 100. Else if nilai lebih dari 70, maka akan menampilkan Anda mendapat nilai B. If nilai lebih dari sama dengan 79, maka akan menampilkan sedikit lagi dapat nilai A. Kemudian else if nilai lebih dari 60, maka akan menampilkan Anda mendapat nilai C. Nah, dan jika nilai lebih dari 50, akan menampilkan Anda mendapat nilai D. Nah, apabila tidak dari semua kondisi, maka akan mendapat nilai E. Atau apabila kurang dari 50.
Langsung saja kita coba run. Masukkan nilai, misal di sini saya masukkan nilai 89, maka outputnya adalah Anda mendapat nilai A. Sudah benar ya? Nah, untuk statement yang terakhir yaitu statement switch case atau percabangan dalam switch case. Jadi percabangan switch case ini merupakan bentuk penyederhanaan dari percabangan if-else-if yang digunakan pada percabangan bertingkat. Kondisi switch dan case off adalah percabangan di mana membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika perbandingan ini bernilai benar atau true, maka program akan dijalankan. Jadi, percabangan switch case ini merupakan bentuk lain dari percabangan if-else-if. Nah, untuk bentuk umum dari switch case, ini ada case kondisi off. Jadi, ini di sini ada kondisi 1, kemudian perintah 1, kondisi 2, perintah 2, kondisi n, perintah n, kemudian n. Nah, untuk bentuk yang lain ada kondisi 1, perintah 1, kondisi 2, perintah 2, kondisi n, perintah n, kemudian ada else, perintah lainnya, kemudian n. Nah, untuk program dalam Java ini ada switch dalam kurung ekspresi, kemudian ada kurung kurawal, case nilai data ke 1, kemudian ada perintah 1, break, case nilai data kedua, kemudian perintah 2. Nah, untuk flowchart switch case-nya ini ada begin switch, kemudian case 1. Jika benar, maka akan menyeleksi kondisi ke 1. Namun jika salah akan menyeleksi kondisi kedua dan menampilkan statement yang kedua. Namun jika tidak dari keduanya, maka akan menampilkan case n atau default statement-nya. Kemudian program akan berakhir. Nah, bagaimana cara penulisan statement switch case dalam Java? Jadi yang pertama, ini ada tipe data yang digunakan dalam variabel switch hanya boleh berupa byte, source in, atau char. Yang kedua, untuk memberikan daftar pilihan nilai variabel dalam switch dengan diawali keyword case dan diikuti dengan nilai yang dibandingkan serta diakhiri tanda titik 2. Yang ketiga, daftar nilai variabel dalam case harus memiliki tipe data yang sama dengan variabel dalam switch. Yang keempat, jika data yang dibandingkan dengan nilai data dalam case akan dilanjutkan ke baris kode break, yang berarti proses eksekusi pembandingan dengan switch akan berhenti. Yang kelima, jika tidak dilengkapi dengan baris kode break pada setiap pilihan case, maka proses pembandingan data tetap akan dilakukan meski sudah memiliki nilai true dan mengeksekusi case tersebut. Yang keenam, statement switch mempunyai nilai case default yang ditulis pada akhir baris. Nah, setelah mengetahui penulisan dalam bahasa pemrograman Java, selanjutnya bagaimana cara menerapkan statement switch case pada Java? Langsung kita praktik pada aplikasi NetBeans. Nah, saya sudah masuk ke aplikasi NetBeans, jadi di sini ada public class lampu lalu lintas, kemudian dalam public static void main-nya ini harus membuat variabel dan scanner-nya terlebih dahulu. Jadi variabelnya ini menggunakan string, kemudian lampu, scanner scan sama dengan new scanner system in. Kemudian untuk mengambil inputannya menggunakan sistem outprint yang menampilkan input nama warna, kemudian lampu sama dengan scan, next line. Nah, untuk kondisinya apabila switch lampu case merah akan menampilkan lampu merah berhenti. Apabila case kuning, maka akan menampilkan lampu kuning harap hati-hati. Jika hijau, maka akan menampilkan lampu hijau silakan jalan. Namun jika tidak dari warna-warna tersebut, maka akan menampilkan output warna lampu salah. Baik, langsung saja kita coba run. Inputkan nama warna. Misal di sini saya inputkan warna merah. Nah, maka akan menampilkan
lampu merah berhenti. Kita coba lagi misal hijau. Nah, maka outputnya akan menghasilkan lampu hijau, silakan jalan. Sudah benar ya? Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita sudah belajar tentang struktur percabangan dalam pemrograman Java beserta dengan flowchart-nya, dan kita juga sudah praktikum bagaimana penggunaan struktur percabangan dalam bahasa pemrograman Java menggunakan aplikasi NetBeans dengan benar. Dan saya ucapkan terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran praktikum kali ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.